sekarang saya lanjutkan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada tentang yang saya tuliskan di sini, memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan batin itu terdapat atas kekuatan sendiri. Nah, arti dari memerdekakan yang saya tulis di sini apa Bapak Ibu? Merdeka atas hidupnya lahir, ya. Kalau batin itu terdapat atas kekuatan sendiri. Arti dari memerdekakan yang seperti apa? Bebas, Bu. Bebas dari kalau dulu menentukan langkah ke depannya. Kalau apakah bebas sebebas-bebasnya apa yang ingin dilakukan itu bisa, atau bebas yang seperti apa di sini? Merdeka, semerdekanya. Ada boleh bebas tapi masih terbatas, Bu. Boleh bebas tapi masih terbatas. Ya, terbatas dalam koridor tertentu. Oke, terbatas dalam koridor tertentu. Mungkin ada batasan masing-masing di mana itu temanya apa gitu, nggih? Ya. Oke. Tapi yang penting unsur kebaikan gitu. Oke, ada lagi mungkin pendapat memerdekakan yang lain, bebas sebebas-bebasnya tetapi tetap melalui aturan gitu ya, intinya ya. Terus ada lagi? Boleh mengembangkan bakat sesuai kodratnya masing-masing. Oke, boleh mengembangkan bakatnya sebebasnya ya, tidak dibatasi gitu ya Pak ya. Mempunyai pendapat apapun diperbolehkan ya. Tetapi sama juga Pak, tidak boleh apa? Tidak boleh keluar dari jalur positif. Tidak boleh. Tidak boleh. Artinya bukan keluar dari jalur. Berarti ada negatif. Berarti harus yang baik-baik gitu. Tidak boleh melanggar kemerdekaan aturan dan norma-norma yang berlaku, yang sudah ditetapkan. Tidak boleh melanggar norma-norma atau aturan yang sudah ditetapkan. Boleh merdeka mengutarakan pendapat, ya itu kan boleh kan? Merdeka mengutarakan pendapat dalam tema apa? Misalnya kita ada tema tentang kalau sekarang itu lagi booming-boomingnya tentang pemilihan misalnya, gitu kan? Boleh mengutarakan pendapat apapun, boleh. Merdeka semerdekanya, tetapi tidak boleh melanggar aturan dan norma-norma yang sudah ditentukan. Itu merdeka seperti itu. Sedangkan batin itu terdapat atas kekuatan sendiri. Itu yang seperti apa? Batin itu terdapat mempertahankan prinsip. Sedangkan batin itu terdapat atas kekuatan sendiri. Mempertahankan prinsip apa yang sudah kita apakan Pak? Prinsip itu Pak? Kita miliki. Kita yakini, kita miliki. Kita yakini, kita miliki. Nah, di sini ada 3 yang saya tulis di sini. Berdiri sendiri, kemudian tidak tergantung kepada orang lain dan dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, berdiri sendiri yang dimaksud di sini apa Bapak Ibu? Berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dapat mengatur dirinya sendiri. Kemandirian. Berdiri sendiri, kemandirian. Kemandirian yang bagaimana? Tidak tergantung kepada orang lain. Sesuai dengan kekuatannya sendiri, Bu Ayu. Sesuai dengan kekuatan sendiri. Berarti kalau kekuatan sendiri itu tidak sama dengan yang lainnya ya Pak ya, di sini ya? Iya, punya perbedaan. Sama seperti konsep dasar umum yang awal. Kodrat manusia itu berbeda-beda. Gitu kan? Jadi dalam menentukan, misalnya dalam menentukan keputusan, menentukan prinsip dan menentukan hal-hal yang istilahnya pendapat kita masing-masing, itu kita bisa berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, itu tidak terpengaruh kepada orang lain, dapat mengatur dirinya sendiri. Berarti manajemen secara individual personalnya ya bisa untuk memanage diri sendiri gitu ya. Memanage diri sendiri itu yang tahu orang lain bisa mengetahui nggak Pak? Bisa memanage nggak? Tidak.
sebenarnya semua itu yang bisa mengendalikan siapa dalam hal apapun, dalam hal Diri apapun. kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Semua akan kembali ke diri kita sendiri. Makanya kita tulis dengan memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan batin itu terdapat atas kekuatan sendiri. Nah, ini konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu seperti ini. Kita bebaskan, kita tidak bisa istilahnya mengkat. Ada pendapat langsung kita putus, tidak, kita bebaskan. Berpendapat boleh, mempunyai pendapat yang berbeda boleh, yang namanya pendapat itu memang harus berbeda, nggak harus sama gitu ya. Itu boleh, silahkan saja. Tetapi ya itu tadi, 3 ini harus kita ingat, berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, ini konsepnya. Kalau yang awal kemarin mungkin saya membahas tentang dasar umumnya, menuntun, ya, tuntunan atau menuntun. Nah, sekarang konsep dasar dari pendidikan taman siswa. Nah, sekarang akan kembali ke taman siswa sekarang. Yang Bapak Ibu, kenapa tuh Bapak Ibu kok memilih sekolah di taman siswa? Kenapa Bapak Ibu memilih melanjutkan di taman siswa? Kalau sekolah itu di tingkat taman indria, taman muda ibu Poyatan, kemudian taman dewasa sampai ke SMK, ya, itu sekolah. Nah, sekarang kalau jenjang strata pasca sarjana, kenapa Bapak Ibu memilih melanjutkan perkuliahan di taman siswa? Kenapa Bapak Ibu? Padahal kan banyak sekali universitas, ya. Ada Universitas Negeri Yogyakarta, ada Universitas Gadjah Mada, dan lain-lain. Kenapa Bapak Ibu kok memilih di taman siswa? Pastinya Bapak Ibu yang namanya saya menentukan dari beberapa pilihan, saya pilih yang ini gitu. Atau karena mengikuti Bu Emi, karena mengikuti Pak Hartoyo misalnya, boleh juga seperti itu. Tapi pada dasarnya Ibu harus mempunyai yang 3 tadi, berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Konsepnya kan seperti itu. Kenapa dulu Bapak Ibu yang saya lanjutkan? Kenapa kebanyakan Bapak Ibu? Karena nama Ki Hajar Dewantara, Bu. Jadi kita sudah sangat familiar dan tertarik dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bagus, luar biasa, sehingga kita tertarik. Sehingga masuk di taman siswa gitu ya Pak, ya? Dan ternyata setelah setelah masuk, ternyata apa yang kita lihat baik, itu ternyata setelah di dalam, ternyata memang lebih baik, ternyata gitu. Banyak kebaikan. Mungkin yang kemarin baru istilahnya kita kulite. Ya, baru istilahnya mendengar gitu ya, mendengar dari sana, nama Ki melihat Hajar dari sana. Dewantara itu adalah tokoh pendidikan yang sangat luar biasa, yang memiliki filosofi yang tinggi. Beliau mengeluarkan statement filosofi yang tinggi, dan ternyata setelah kita masuk di sana, ternyata banyak hal yang belum kita ketahui, yang mana itu jauh lebih baik. Dibanding Satu hal yang saya dengar, testimoni gitu ya, itu tentang pelayanan, yang kemarin sudah dijelaskan pada saat seminar itu kalau tidak salah, bahwa di taman siswa itu melayani mahasiswa. Jadi namanya walaupun profesor saja melayani mahasiswa, tidak boleh terus setelah jadi bos atau apa. Ini luar biasa sekali. Intinya seperti itu. Oke, karena memang di sini, di dalam taman siswa, di dalam perguruan taman siswa, ya, namanya perguruan di sini. Taman siswa adalah suatu badan perguruan yang tumbuh dan selaras dengan kepentingan dan keperluan rakyat, yang diselaraskan kepada perhatian rakyat umum pula. Ya, jadi di sini sekolahan taman siswa, perguruan taman siswa di sini, siapa yang ada di sini kalau dituliskan bahwa taman siswa adalah suatu perguruan yang tumbuh dan selaras dengan kepentingan dan keperluan rakyat. Jadi siapa yang ada di sini Bapak Ibu? Rakyat Kita kecil. semuanya Rakyat, ya, rakyat. Kita semuanya. Kita semuanya dan rakyat semuanya. Karena memang zaman dulu ya Bapak Ibu, zaman dulu, zamannya Ki Hajar Dewantara itu banyak sekali sekolahan, ya, tidak hanya taman siswa, tetapi setiap sekolahan itu mempunyai kriteria gitu, dimana sekolahan yang satu itu siapa yang sekolah di situ hanya anaknya pejabat misalnya gitu,
Siapa yang sekolah di sekolah itu hanya anaknya bangsawan, gitu nggih. Nah, Ya. kalau taman siswa di sini tidak, Bapak Ibu. Taman siswa ini siapa saja boleh masuk di sini, entah itu anak bangsawan, entah itu anak rakyat jelata biasa, entah itu anak rakyat di kalangan bawah, itu semuanya boleh masuk di sekolahan taman siswa. Gitu, ya. Jadi tidak ada kriteria di mana yang masuk di taman siswa hanyalah anak-anak bangsawan, hanyalah anak-anak anak raja, misalnya, itu tidak. Nah, ini makanya di sini Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai Bapak Pendidikan nasional. Pendidikan Nasional. Nah, yang diutamakan di sekolah taman siswa, di perguruan taman siswa ini adalah rakyat, gitu Bapak Ibu nggih. Nah, kemarin sudah disampaikan di dalam seminar juga bahwa kita di sini, Pamong di sini itu melayani, dan kita pembelajarannya di mana Ki Hajar Dewantara dulu itu selama 24 jam gitu Bapak Ibu. Ya, jadi selama 24 jam, dan di situ beliau tidak membeda-bedakan. Dalam arti semua siswanya itu ya dianggapnya itu adalah anaknya. Gitu loh Bapak Ibu. Anaknya siapa? Ya anaknya beliau sendiri. Jadi tidak ada perbedaan antara anaknya beliau dan anak-anak siswa, itu tidak ada perbedaan. Nah, itu beliau seperti itu. Maka di dalam proses pembelajaran beliau, rumahnya beliau itu kan dikelilingi, ya, sekeliling semua rumahnya beliau itu, baik itu dari tingkat Taman Indria sama universitas, itu ada di situ semua Bapak Ibu. Yang sekarang rumahnya beliau itu dijadikan museum. Namanya museum apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Museum Ki Hajar Dewantara? Museum Pendidikan Nasional. Bukan, Museum Kirtigria. Kirtigria. Ya, Kirtigria. Jadi itu rumahnya beliau Ki Hajar dan sekarang dijadikan museum. Nah, Bapak Ibu, besok ada 2 sesi, itu sesi saya. Itu besok kita akan berkunjung di Museum Kirtigria sama Taman Makam Pahlawan. Jadi Taman Makam Pahlawan bukan yang umum, tapi Taman Makam Wijaya Brata. Itu Taman Makam Wijaya Brata itu yang sekarang beliau Ki Hajar dimakamkan Di Cileban ya, Bu? Ya, di Cileban. Ya, itu. Jadi di situ. Di mana 2 sesi itu saya pakai untuk pembelajaran di situ langsung. Jadi biar Bapak Ibu benar-benar, oh di sini ternyata rumahnya beliau itu seperti ini, kemudian memang ada semuanya di situ. Lalu, oh ini sekolahan-sekolahan yang pertama kali didirikan beliau Ki Hajar, itu ada semua di situ. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran beliau adalah 24 jam, dan di situ semua dari Taman Indria, kemudian Taman Dewasa, Taman Muda, Universitas, semuanya ada di sekelilingnya rumah beliau itu. Dan pertama kali yang didirikan beliau itu ya di situ untuk sekolahnya. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang tadi Taman Siswa sudah, sekarang dasar pendidikan dan pengajaran Taman Siswa. Nah, di sini ada 5 Bu, panca dharma. Panca itu 5 ya Pak? Kalau 4 apa Pak? Catur. Catur. Kalau 3? Tri. Simulium. Nanti ada tri juga ada, nanti itu ajaran dari Ki Hajar Dewantara, itu ada tri semua. Makanya kalau di sini kan panca dharma, panca itu 5 itu berarti ada 5 asas. Yang mana yang pertama adalah asas kodrat alam, mungkin masuk dalam dasar umumnya yang awal kemarin. Kemudian yang kedua adalah asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Ini panca dharma. Kalau sistem pembelajarannya nih di sini, kelihatan nggak Bapak Ibu di sini ya? Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasarkan sistem AMONG, yang mana dalam setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didiknya, sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan kepada anaknya. Nah, ini beliau Ki Hajar seperti itu. Setiap sistem AMONG tersebut berdasarkan cara berlakunya itu
disebut dengan Tutmuri Handayani. Kalau sistem Among sendiri di sini ada di dalamnya adalah Asah, Asih, dan Asuh. Itu sistem Amongnya. Tetapi untuk cara berlakunya itu disebut dengan Tutmuri Handayani. Ada lagi trilogi kepemimpinan. Trilogi kepemimpinan, tri itu 3. Berarti tri yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga adalah Tutmuri Handayani. Tetapi biasanya di sekolahan-sekolahan dari trilogi kepemimpinan itu biasa yang dipakai adalah yang nomor 3. Ya nggak Bapak Ibu? Tuturi Handayani. Padahal kalau di dalam pembelajaran kita, ajaran Ki Hajar Dewantara itu 3. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Itu. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya apa Bapak Ibu? Di depan kita harus memberikan memberikan contoh, dan contoh yang baik. Ing Ngarso Sung Tulodo di tengah memberikan semangat, semangat, motivasi, ya. Terus di belakang Tuturi Handayani memberikan di belakang kita memberikan dorongan atau motivasi. ya, motivasi. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar Dewantara itu seperti itu, tidak hanya istilahnya sampai jamnya di sekolah misalnya. Kalau sekarang kan jam 7 sampai jam 12 atau jam 7 sampai jam 14 gitu ya. Tapi kalau di sini tidak, 24 jam itu setiap harinya memberikan pelayanan kepada anak didiknya, tidak dibeda-bedakan bahwa di sini adalah siswa-siswinya dan di dalam rumah adalah anaknya, itu tidak ada perbedaan. Semua itu sama perlakuannya gitu. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar nama ini? Mungkin Maria Montessori dan Rabindranath Tagore. Pernah belum? Belum, Bu. Apa baru kali ini? Apa baru kali ini? Kali ini. Ya, Montessori nama sekolah gitu. Montessori, Rabindranath Tagore ini sama. Montessori dengan Rabindranath Tagore kalau di kita adalah Ki Hajar Dewantara. Ya, kalau di kita itu Ki Hajar Dewantara, kalau di India itu Rabindranath Tagore. Ya, kalau di Maria Montessori gimana nih Bu? Mana? Malukan. Benar. Italia. Italia, Italia, ya. Maria Montessori itu nama, ya, nama. Kalau kita adalah Ki Hajar Dewantara, dari di sini adalah pendiri-pendiri Bapak Ibu, ya. Kalau di kita adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolahan taman siswa, Ki Hajar Dewantara. Kalau di sini Rabindranath Tagore yang mendirikan sekolah. Sekolah apa di sini? Nanti ada namanya adalah Santiniketan, itu sekolahan. Sama seperti kita tadi, taman siswa, nama perguruan. Kalau di Rabindranath Tagore, Santiniketan, itu nama perguruan juga. Nah, di sini saya tuliskan, mungkin ada perbedaan dan ada kesamaan di sini. Sama-sama pendiri perguruan atau sama-sama pendiri badan perguruan. Ada kesamaan dan ada perbedaan di sini. Ini ketiganya adalah kerabat dari Rabindranath, kemudian Montessori dan juga Ki Hajar Dewantara ya di sini ya. Ini kerabat dekat di sini sehingga mereka itu sama-sama mendirikan perguruan, badan perguruan. Ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Yang mana Rabindranath Tagore itu coba dilihat sistem pendidikan anak-anak semata-mata sebagai alat dan syarat untuk memperkokoh hidup kemanusiaan dalam arti dalam-dalamnya yaitu tentang religius. Berarti tentang apanya Bu? Kalau Rabindranath Tagore itu? Agamaannya. Agamaannya, oke. Kalau yang Montessori? Psikologi. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara? Lengkap semuanya. Lahir dan batin dua-duanya. Lahir dan batin. Lahir dan batin, salam dan bahagia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia. Iya enggak? Terus, Lahir batin, salam dan bahagia. Nah, di sini kalau Ki Hajar Dewantara itu mencakup semuanya, keagamaan iya, psikologisnya iya, kemudian apalagi Bu? Karakternya juga
Iya, Masuk. yang diutamakan di dalam pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu ada kognitif, ada karakter. Yang diutamakan yang mana Bapak Ibu? Karakter, budi pekerti, etika. Nah, itu masuk dalam ajaran dari Ki Hajar Dewantoro. Banyak sekali nanti ajaran-ajaran yang akan saya kupas juga, yang menjelaskan nanti saya juga tentang ajaran-ajaran beliau itu. Gitu. Ini sedikit tentang awalnya dulu. Nah, ini tadi kesamaannya tadi. Kesamaan dari ketiganya tadi ya, itu adalah kalau di kita Taman Siswa, kalau di Rabindranath Tagore itu dinamakan dengan Santiniketen. Jadi Santiniketen dan Ketaman Siswaan ya, Taman Siswa ya, perguruan Taman Siswa. Kalau di dalam mata kuliah itu Ketaman Siswaan, itu terletak di dalam dasar-dasar kebangsaan dan kemanusiaan. Ya, itu sama-sama ya, sama-sama dalam perguruan. Kalau di kita Taman Siswa, kalau di Rabindranath Tagore itu Santiniketen. Santiniketen itu nama nggih Bu, nama perguruan, bukan nama orang. Kalau pendirinya tadi Rabindranath Tagore, tapi kalau nama perguruannya kita Taman Siswa, Rabindranath Tagore itu Santiniketen. Itu sebagai itu aja apa pengetahuan Bapak Ibu tentang Taman Siswa gitu. Oke Bapak Ibu, tentang Taman Siswa slide pertama ini harusnya saya terangkan yang awal kemarin ya. Yang awal kemarin harusnya nih saya terangkan. Udah selesai kan? Satu slide selesai. Sekarang ini kan kita 2 sesi Bapak Ibu, ya kan? Ada 1 sesi lagi nih. 1 slide selesai. Ampun kesukaan pun anu Bu, pun saya. Siap, nanti saya share setelah ini. Nanti setelah ini kita selenting di grup ya Bu ya. Jadi grup, nanti biar saya langsung masukkan apa PowerPoint-nya ke grup semuanya. Nah, filosofi sudah, sejarah sudah, perbedaan sudah, perbedaan dari Santiniketen sama Taman Siswa tadi sudah. Terus, oh iya, ingat Montessori ya, Taman Siswa itu Ki Hajar Dewantoro, Montessori sama Rabindranath Tagore. Terus asas Pancadharma sudah. Nah, sekarang gini, kemarin filosofi, ini filosofi ya. Kemarin filosofi dengan filsafat ya Pak, yang waktu awal itu. Iya. Ya. Jadi perbedaannya Filosofi, sama filsafat, ya, Kodrat, falsafah. Kodrat itu masuk di dalam dasar umumnya filosofi, ya, dasar umum filosofi. Kodrat takdir ya, kodrat takdir itu masuk di sana. Nah, sekarang saya ada tentang falsafah. Ke-8 saya masukkan, mana nih file saya nih. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan belum? Sabun. Oke. Falsafah ideologi. Ya, Falsafah ideologi Taman Siswa. filosofi sudah, filsafat sudah, sekarang falsafah. Falsafah itu apa Bapak Ibu kemarin? Pandangan hidup. Pandangan hidup. Selain itu, selain pandangan hidup, Dasar Bu falsafah. konsep dasar, Keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu. keyakinan nilai-nilai tertentu. Terus tadi awalnya pandangan ya. Sikap batin yang paling dasar. Nah, sikap batin yang paling dasarnya ya Bu ya. Berarti landasan dasar ya Bu ya. Yang paling dasar. Apa lagi? Pak Udin ini. Pandangan hidup. Falsafah ideologi Taman Siswa pasti masuk ke dalam Taman Siswa. Filosofi kan sudah ya, dasar umumnya sudah ya. Dasar umum
sudah filosofi dasar umum, kan dasar umum masuk ke dalam kodrat tadi. Nah sekarang falsafahnya, falsafah ideologi taman siswa. Falsafah adalah gagasan yang paling mendasar, sikap batin yang paling mendasar gitu ya Bu ya. Terus apalagi keyakinan hidup. Terus apa lagi? Ajaran kehidupan. Ajaran kehidupan. Kalau di dalam kehidupan, ya. Tapi kalau di dalam taman siswa berarti ajaran Ideologi. taman siswa, ajaran ideologi yang ada di dalam taman siswa kan gitu. Ini kan masuk ke pendidikan taman siswa. Kalau falsafah secara umum adalah ajaran kehidupan misalnya. Tapi kalau di taman siswa, falsafah ideologi taman siswa berarti ajaran-ajaran, pandangan-pandangan, dasar umum dari pandangan itu di taman siswa. Coba saya buatkan, nah nih. Falsafah taman siswa secara substantif ketaman-siswaan adalah ajaran hidup Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai yang dijunjung oleh taman siswa. Dengan demikian terdapat dua unsur pokok yang sifatnya umum, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara dan tentang nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh taman siswa. Nah, apa ini berarti Bapak Ibu? Ajaran hidup Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai yang dijunjung oleh taman siswa. Ya. Kemudian terdapat dua unsur pokok yang sifatnya umum, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara dan tentang nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh taman siswa. Berarti isinya gitu loh Bapak Ibu ya. Isinya yang ada di taman siswa itu apa di sini? Nilai-nilai yang dijunjung oleh taman siswa. Nilai-nilai itu apa? Norma. Terus Asas. Tadi asas ya. Pancadharma tadi ya asas ya. Di organisasi. Organisasi, pedoman. Sistem pendidikan. Oke. Jadi di sini dilihat. Taman siswa adalah tadi sudah di depan tadi. Kemudian ajaran Ki Hajar Dewantara tadi yang dimaksud adalah ajaran dan nilai-nilai luhur yang dijunjung taman siswa. Berarti ajaran dari Ki Hajar Dewantara yang diajarkan di dalam pendidikan taman siswa itu apa toh? Gitu. Apa yang ada? Apa yang diajarkan di pendidikan taman siswa? Nah, di sini secara konsepsional itu meliputi tripusat pendidikan, trikon, dan trilogi kepemimpinan. Itu secara konsepsionalnya. Ajaran hidup Ki Hajar Dewantara itu adalah tripusat pendidikan, trikon, trilogi kepemimpinan. Yang tadi sudah saya sampaikan di depan, apa itu arti trilogi kepemimpinan? Ingarso Sungkulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Gitu kan Bapak Ibu? Nah, sekarang tripusat pendidikan. Apa itu tripusat pendidikan? 3 dasar Pendidikan itu yang utama ada di dalam Keluarga. Pendidikan yang kedua ada di dalam sekolah. Dan yang ketiga, pendidikan itu di masyarakat. Di masyarakat. Jadi nilai-nilai tadi ya ini yang dimaksud gitu loh. Ya. Trikon itu apa? 3 konsep. 3 konsep. Kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, apa arti kontinu? terus menerus berkelanjutan. Konvergen, konvergen, trikon. Kon yang pertama adalah kontinu, kon yang kedua adalah konvergen, kon yang ketiga adalah konsentris. Sama seperti yang tadi, tripusat pendidikan. Pendidikan yang utama di keluarga, kedua di sekolah, ketiga di masyarakat. Ini secara konsepsional. Jadi yang dimaksud nilai-nilai itu ya ini, nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara itu ya ini. Semuanya dipakai di dalam pembelajaran, baik itu dari tingkat taman indria maupun tingkat universitas. Gitu.
Continue secara terus menerus berkelanjutan. Convergen Menuju satu titik. Menyebar. Menuju satu titik pertemuan. Memusat. memusat, menyebar, continue terus menerus berkelanjutan. Convergen Konvergen itu menuju satu titik pertemuan. konsentris Terpusat. konsentris terpusat. Konvergen Beraneka ragam. sebenarnya trikon itu Divergen. masuk. Sebenarnya trikon ini lebih masuk ke dalam kebudayaan, Ngumpul. Bapak Ibu. Ya, masuknya ke dalam kebudayaan karena di sini Ki Hajar Dewantara itu mempunyai 2 buku. Yang pertama adalah buku tentang pendidikan dan yang kedua adalah buku tentang kebudayaan. Ya, tapi trikon ini masuk di dalam pendidikan dan juga masuk di dalam kebudayaan. Yang mana dalam pendidikan continue, konvergen, konsentris, continue ada terus menerus, pendidikan itu harus terus menerus dan berkelanjutan, gitu kan. Tapi kalau di dalam kebudayaan yang dimaksud dengan continue yang seperti apa kalau dengan kebudayaan? Dilestarikan di budaya. Dilestarikan, ya dilestarikan, jangan sampai punah gitu loh, ya kan? Jangan sampai punah kebudayaan kita. Contoh kebudayaan kita misalnya dolanan anak, ya. Dulu kan Ki Hajar Dewantara selalu mengedepankan tentang dolanan anak, gitu kan. Tapi dolanan anak yang zaman dahulu itu, zaman sekarang itu mungkin sudah hampir tidak ada kan? Sudah Iya nggak? luntur, Ya, sudah luntur. Yang zaman Update. dulu mungkin ada lumbungan atau ada apa. Sekarang sudah semuanya itu si anak-anak menggunakan laptop, Game. gadget, game dan lain-lain. Padahal di sini ada trikon, continue, terus menerus. Konvergen, Kalau dalam kebudayaan jangan sampai punah. ya, dilestarikan agar tetap ada. Seperti itu dalam ajaran atau nilai-nilai luhur taman siswa. Ada konsep tunas 3 ini, kemudian ada lagi di sini Bu, yang berupa ajaran. Ajaran ini sebenarnya Bapak Ibu tidak istilahnya gini, Bapak Ibu yang menjadi guru sebenarnya itu sudah memakai ajaran di antara A sampai I walaupun salah satunya. Tetapi mungkin di sini Bapak Ibu belum istilahnya belum, oh ini sebenarnya saya memakai ajaran Ki Hajar Dewantara yang ini, mungkin belum sampai seperti itu gitu loh ya. Dari A sampai I yang Bapak Ibu sudah mendengar selain trilogi kepemimpinan sama trikon apa? Selain trilogi kepemimpinan dan trikon, dari A sampai I di sini apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang ajarannya? Trisentra pendidikan. Apa itu trisentra, Bapak? Trisentra pendidikan itu sama dengan yang tadi. Tiga Ya, pusat pendidikan. di pusat pendidikan tadi. Jadi pendidikan ada di keluarga, Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu sama dengan trisentra pendidikan, itu sama dengan tri pusat pendidikan tadi ya. Trilogi kepemimpinan sama juga, trikon sama juga. Nah, untuk yang lainnya di sini ada Tripantangan, Trihayu, Trisakti Jiwa, Tringo, Trijuang, kemudian Trino. Nah, semuanya tri yang tadi saya sampaikan, berarti tiga semua. Kalau panca tadi 5, lah di sini Trininya buat tenaga 2, ayo. apa, Pak? Trininya, niteni, niroke. Training. Nah, gini Pak, kalau dalam bahasa Jawa tulisannya adalah na Pak, Trina ya. Tringena. Tapi membacanya adalah no, Trino. Yang I ini loh Pak, Trina, Yang I, ya. tapi membacanya no, Trino. Ya. Dono. Niteni, niroke dan nambahi. Oh, niteni niro. Oh, maksudnya Trino. Nggih. Rino, ono coro kok lho, Bang. Huruf no. Nah, tulisannya betul. Oke. Tulisannya adalah Niteni. niteni, niroke, nambahi. Nambahi. Superbaik. Tambahi. Tulisannya adalah Niteni, Trina, tapi Ci. membacanya no, Trino, ya. Trino. Niteni, niroke, nambahi. 3 ya, tri ya. Ya, Itu bisa Trino ya. Kalau Tringo, NGA,
tulisannya NGA Pak yang E, tringo. Membacanya ngo ya, ngo, tapi menulisnya tringa, pakainya nga, tringo. Ngerti, ngerti, ngeroso, nglakoni. Ngerti. Ngeroso, Ngeroso. nglakoni. Mengetahui, merasakan hati, Mengerti, Melakukan. merasakan, dan melaksanakan. Ya, kalau trino tadi niteni, Dan nambahi. ya nambahi. Setelah kita niteni di mana gurunya menerangkan mungkin ya siswa-siswinya kan niteni ya Bu ya. Setelah niteni mereka akan menirukan apa yang sudah diterangkan biasanya gitu kan. Nah setelah itu di mana kita sudah niteni oke kita akan memberikan tambahan. Apa sih istilahnya yang belum dari ini itu apa? Nah itu dinamakan dengan niteni niroke nambahi. Ini biasanya dipakai untuk Bapak Ibu di dalam pembelajaran. Iya di dalam pembelajaran. Nah biasa kadang di sini sebenarnya kita sudah ya dalam KTM kita sudah menggunakan ini, tetapi tidak tahu bahwa ini itu adalah ajaran dari Ki Hajar Dewantoro yang trino misalnya gitu.